Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kepada seluruh pemirsa dan seluruh sahabat Fatayat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, yang memberikan sebaik-baik nikmat, yakni nikmat iman dan Islam. Salatullah wa salamullah semoga senantiasa tertuju kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua perkataan dan perilakunya menjadi contoh bagi kita semua. Seluruh pemirsa dan sahabat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ayat tersebut memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berzikir, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik siang ataupun malam, kapanpun dan dimanapun. Apa yang dimaksud dengan zikir? Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, zikir adalah selalu ingat kepada Allah, sehingga hati diterangi dengan cahaya keimanan. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, zikir dibagi menjadi 3. Apa saja 3 itu? Yang pertama, zikir bil lisan. Zikir bil lisan yaitu kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan lisan kita. Seluruh pemirsa dan sahabat Fatayat, pernahkah panjenengan semua membaca Al-Quran, bersolawat, membaca tasbih, membaca tahlil menggunakan lisan panjenengan? Ketika panjenengan melakukan semua itu, berarti panjenengan melakukan zikir bil lisan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk dapat senantiasa berzikir bil lisan. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua ada zikir bil qalbi. Zikir bil qalbi yaitu memikirkan, merenungkan ayat-ayat Allah serta merasakan kehadirannya dalam setiap keadaan. Sebagai contoh, kita menghayati makna kebesaran Allah saat membaca Al-Quran, membaca tahlil, mengucapkan tasbih, tahmid di dalam hati kita, serta merasakan keagungan dan cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang ketiga adalah zikir bil jawari. Zikir bil jawari yaitu perwujudan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tindakan dan perilaku anggota badan kita yang kita lakukan dengan menjaga perintah syariat dan berusaha menjauhi larangan-larangannya. Seluruh pemirsa dan sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, zikir banyak sekali manfaatnya. Di antaranya dapat menenangkan hati dan pikiran, serta dapat menghapus dosa-dosa kita, mendatangkan rezeki dari mana saja, serta dapat menghindarkan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kenikmatan duniawi membuat seseorang lupa
berupa daratan dan tidak ingat sang pemberi nikmat yang sesungguhnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang termaktub dalam kitab An-Nawadhir fi Hikayatus Shalihin, dikisahkan seorang hamba yang sudah lama sekali tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang melihatnya memberanikan diri bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, hamba-Mu si fulan sudah lama sekali tidak berzikir kepada Engkau, ya Allah." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Dia tidak lagi berzikir mengingatku karena larut dalam kenikmatan yang telah aku berikan. Jika aku berikan penderitaan kepadanya, niscaya dia akan kembali mengingatku." Allah memerintahkan malaikat Jibril, "Ya Jibril, jadikan setiap tetes keringat yang keluar dari badannya menjadi penyakit yang merusak kulitnya." Dan benar saja, hamba tersebut terbujur sakit dan tidak lagi dapat merasakan kenikmatan duniawi. Dalam sakitnya, si fulan terus berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, astaghfirullah." Si fulan dalam sakitnya terus berzikir, yang akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penderitaan yang Allah berikan. Pemirsa dan seluruh sahabat Fatayat, adakah yang memiliki pengalaman yang demikian? Mengingat Allah hanya ketika diuji pada rasa sakit. Jika ada yang demikian, jangan ya dek ya, jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu lisanuka radban min dzikrillah." Hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kita akan semakin kuat, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tenang dan hidup menjadi terarah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa berzikir. Dalam kesempatan ini, mari kita berzikir bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala